Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai belajar lagi seperti biasa. Namun sebelum belajar dan menonton video dari Ustazah, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menyaksikan video dari Ustazah. Pelajaran PPKN. Pada pelajaran PPKN kali ini, kita akan belajar tentang sila keempat dari Pancasila. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila keempat adalah kepala banteng. Sila keempat bermakna bahwa rakyat Indonesia suka bermusyawarah dalam menyelesaikan segala permasalahan. Adapun warna yang dipakai pada simbol sila keempat memiliki makna: merah, keberanian; hitam, keadilan; putih, kebenaran, kesucian, dan kemurnian. Sikap yang sesuai dengan sila keempat adalah bermusyawarah di lingkungan masyarakat, misalnya memilih ketua RT, ketua RW, ataupun menentukan waktu kerja bakti. Kemudian bermusyawarah di sekolah, menentukan jadwal piket, memilih presiden kelas, atau yang lainnya. Sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang lainnya adalah pemilihan di desa. Kemudian di dalam keluarga bisa juga kita bermusyawarah untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu libur ataupun pembagian tugas pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Surah Ali Imran ayat 103. Perhatikan cerita berikut. Hewan peliharaan Beni. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di rumah, ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Beni memiliki kucing peliharaan. Beni sangat menyayangi kucing tersebut. Beni selalu merawat kucingnya. Setiap hari Beni memberi makan dan minum. Beni juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Beni bersih dan sehat. Beni senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Beni memberikan tulisan pemberitahuan di sebuah kandang kucingnya. Perhatikan tulisan berikut. Beni ingin memberitahu kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Beni memberi makan kucingnya secara teratur. Makanan yang diberikan kucing tidak sembarangan, hanya Beni yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Beni. Nah, dalam cerita tadi terdapat cara-cara kita untuk merawat atau memelihara hewan. Yang pertama, merawat. Beni selalu merawat kucingnya. Kita harus merawat hewan peliharaan kita ya anak-anak. Caranya, memberi makan dan minum, membersihkan badan dan kukunya, juga jangan lupa kandangnya. Kemudian, tidak memberi makan kucing sembarangan dan memberi makan hewan peliharaan kita secara teratur. Lani, Beni, dan Siti dan Edo sedang merawat tanaman. Lani sedang membersihkan pupuk untuk tanaman, memberikan pupuk untuk tanaman. Beni sedang membersihkan tanaman dari rumput liar. Siti meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, sedangkan Edo menyiram tanaman. Semua kegiatan tersebut merupakan cara merawat tanaman. Kegiatan merawat tanaman dilakukan agar tanaman tumbuh subur. Dari cerita tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa cara merawat tanaman yang pertama, memberi pupuk. Yang kedua, membersihkan dari tanaman dan rumput yang liar yang mengganggu tanaman. Kemudian, menaruh tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Serta menyiram tanaman secara teratur.
anak-anak bisa praktekkan cara merawat tanaman di rumah ya. Nah, anak-anak ketika bermain kadang kita juga suka meminjam barang teman. Barang yang kita pinjam harus kita jaga dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu aturan ketika kita meminjam barang orang lain. Berikut adalah aturan meminjam barang. Pertama, meminta izin kepada pemiliknya. Kedua, berhati-hati saat menggunakannya. Ketiga, menjaga barang agar tidak rusak. Yang keempat, mengembalikan barang jika sudah selesai digunakan. Dan yang terakhir, berterima kasih saat mengembalikan barang kepada pemiliknya. Pelajaran SBDP. Pelajaran SBDP tentang bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, anak-anak saat bernyanyi kita akan mengeluarkan suara. Bunyi itu ada dua, ada bunyi panjang, ada juga bunyi yang pendek. Menirukan gerakan hewan. Masih ingatkah kamu dengan cara katak meloncat? Tahukah kamu hewan apa lagi yang bisa meloncat? Ayo sebutkan. Nah, anak-anak coba temukan hewan yang bergerak dengan cara meloncat. Kemudian tirukan cara meloncat dan berputar hewan pilihanmu. Nah, perhatikan pada gambar ini. Cara menirukan hewan meloncat. Pertama, tubuh kita jongkok, kemudian kita melompat, kemudian kita berbalik badan, kemudian kita melompat lagi. Anak-anak pasti bisa memeragakannya di rumah masing-masing. Ada yang mau mencobanya? Tidak hanya hewan katak, anak-anak juga bisa menerikan hewan lain seperti kupu-kupu, ayam, dan hewan yang lainnya. Membuat hiasan tanaman dari kertas. Pertama, siapkan alat-alat berikut terlebih dahulu, yaitu gunting, kertas atau karton berwarna, serta lem. Langkah pertama, gunting kertas atau karton warna sesuai dengan kebutuhan. Bentuknya disesuaikan dengan bentuk-bentuk tanaman yang mau kita buat. Kemudian lipat karton seperti pada contoh di atas. Kemudian anak-anak jiplak tanaman seperti pada contohnya. Setelah itu, anak-anak menggunting pola yang sudah dijiplak tadi. Kemudian anak-anak lipat bagian kertas sesuai dengan garisnya. Dan yang terakhir, anak-anak coba disatukan dan gambar pun akan bisa berdiri seperti pohon. Anak-anak bisa mewarnainya dengan menggunakan kertas karton atau dengan menggunakan pewarna seperti pensil, cat air, pensil warna ataupun krayon. Coba anak-anak buat pola tanaman sendiri dengan imajinasi anak-anak. Membuat lukisan pasir. Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir digunakan untuk bermain membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Cobalah membuat lukisan dengan menggunakan pasir. Gambarlah sesuatu benda yang kamu inginkan. Kemudian gambar tersebut kamu bisa lapisi dengan lem. Nah, setelah itu taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan tertutupi. Dan yang terakhir, biarkan sampai kering. Jika sudah kering, anak-anak bisa menghiasnya dengan menggunakan cat air atau cat yang lainnya pada gambar agar gambar menjadi lebih indah. Selamat mencoba di rumah. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan video Ustazah. Semoga anak-anak bisa belajar dengan semangat dan giat ya anak-anak. Insya Allah tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, dan tetap laksanakan ibadah-ibadahnya. Ayo kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.